Baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Hari pertama kerja pasca libur lebaran, Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono, melakukan sidak terhadap aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di lingkungan pemerintahannya Selasa lalu. Wali Kota sidak keliling dari kantor ke kantor menggunakan sepeda motor. Dengan menggunakan sepeda motor, Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono, melakukan sidak keliling ke sejumlah instansi. Sidak dilakukan untuk memastikan para aparatur sipil negara atau ASN yang dijadwalkan bertugas telah berangkat melakukan pelayanan publik. Meski ASN belum seluruhnya telah aktif karena sebagian masih berlaku kerja di rumah atau work from home akibat adanya pandemi corona. Namun tujuan sidak yang dilakukan oleh Wali Kota bersama Wakil Wali Kota, Sekda, Kepala Inspektorat, dan Kepala BKD untuk memastikan penerapan protokol kesehatan. Sementara terkait penggunaan sepeda motor dalam pelaksanaan sidak, Wali Kota Tegal mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menjaga physical distancing. Meski sudah dalam kondisi zona hijau pandemi virus corona, Wali Kota menghimbau seluruh warga agar tetap waspada dengan penularan COVID-19. Ya, untuk protokol kesehatan, ini kan saya tetap ya di ruang publik ya, seperti di mall, swalayan maupun di pasar-pasar, kita tetap sama seperti kemarin. Kita menganggap saja walaupun zona hijau, kita adalah zona kuning untuk kewaspadaan dan kehati-hatian. Jangan terlena, jangan euforia apa yang sudah diraih oleh masyarakat Kota Tegal. Beberapa hari ini di alun-alun kan banyak yang tidak pakai masker. Apakah ada tindakan? Ini nanti ya kita diperbantukan. Kemarin Ibu Kapolres ini akan memperbantukan dan anggotanya siap untuk operasi apabila nanti tidak ada pakai masker. Bukan cuma melarang saja untuk pulang, nanti diminta ini jajaran kepolisian akan membagikan masker ya. Nanti yang belum pakai akan dibagikan satu persatu, harus langsung dipakai. Pemerintah Kota Tegal berencana akan menggandeng personil kepolisian Polres Tegal Kota untuk melakukan razia warga yang masih bandel tidak menggunakan masker. Selain memberikan sanksi dipulangkan, petugas tersebut akan memberikan masker untuk wajib digunakan di tempat. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal. Saudara, pasca berakhirnya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, aktivitas warga di luar rumah semakin meningkat. Namun demikian, jumlah pengunjung pasar maupun penumpang angkutan umum dirasakan pedagang dan sopir masih sama seperti pada saat penerapan PSBB berlangsung. Sudah hampir sepekan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB telah diakhiri oleh pemerintah Kota Tegal. Aktivitas warga di luar rumah terus mengalami peningkatan. Sejumlah pertokoan yang sempat tutup saat PSBB berlangsung kini mulai dibuka kembali. Selama masa PSBB telah berakhir, aktivitas di pasar dirasakan oleh para pedagang belum terjadi peningkatan jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung dirasa masih sama seperti saat PSBB berlangsung. Pedagang memperkirakan hal tersebut dipengaruhi karena para pemudik pada tahun ini lebih sedikit dibanding Lebaran tahun sebelumnya. Isinya biasa, Mas. Kalau sebelum kalau waktu PSBB? Waktu PSBB ya pengunjungnya biasa, langgan-langgan tempat, maksudnya orang-orang biasa yang ke pasar. Warga lokalan ini? Iya, warga lokal. Itu kenapa, Mbak? Ya karena mungkin pemudik-pemudik yang di Jakarta belum pada pulang sih. Hal serupa juga dirasakan oleh para sopir angkot. Menurut para sopir angkot, jumlah penumpang saat PSBB maupun setelah PSBB tetap sama. Namun kondisi setelah PSBB, para sopir mengaku masih bisa menyisihkan pendapatan, karena pengeluaran untuk membeli bahan bakar lebih sedikit dibanding saat PSBB. Sama, Pak. Pokoknya penumpangnya itu paling banyak 4-5. Cuman bedanya kalau lagi di PSBB kan muter-muter rutenya. Kalau ini tuh enggak, penumpangnya tuh Mas Awas lah. Berarti ini penumpangnya masih tetap ini ya? Pengaruh apa ini, Pak? Ya, karena tempat wisata yang nggak dibuka, mall yang nggak dibuka, ya. Jadi nggak ada yang istilahnya nggak ada yang pelesiran. Meski belum cukup aman dari ancaman pandemi virus corona, namun banyak warga yang mengabaikan protokol virus corona.
Sejumlah warga yang beraktivitas di luar rumah masih banyak yang tidak menggunakan masker. Padahal pemerintah terus mengimbau warga yang beraktivitas wajib menggunakan masker dan menjaga jarak fisik. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal. Beralih ke berita lain, saudara, kasus kecelakaan minibus tabrak rumah dengan 2 korban meninggal dunia yang melibatkan salah satu kapolsek di Rembang hingga kini masih ditangani Polda Jawa Tengah. Polisi masih memeriksa pelaku dan menyiapkan penggantinya. Dalam kunjungannya di Pemalang, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi beserta Pangdam 4 Diponegoro, Majen TNI Muhammad Effendi, mengaku sudah menyiapkan pengganti Kapolsek di Rembang yang terlibat kecelakaan. Saat ini, Ibtu SY sedang menjalani pemeriksaan di Propam Polda Jawa Tengah, termasuk melakukan cek darah. Pengambilan sampel darah ini dilakukan untuk memastikan saat kejadian, Ibtu SY dalam keadaan mabuk atau tidak. Sementara Ahmad Lutfi mengimbau kepada seluruh anggota kepolisian termasuk para perwira agar menjadi suri teladan bagi masyarakat. Yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan kita sudah siap, penggantinya sudah kita siapkan. Karena jelas-jelas nanti kalau itu ada pembuktian 284 KUHP terkait dengan 2 alat bukti, 2 alat bukti akan dilakukan proses bilan. Dalam penahanan Pak, Kapolsek saat ini dalam penahanan? Sudah dilakukan. Oke, Kalau dugaannya mabuk? Dugaannya mabuk gimana, Jenderal? Belum, dia hasil labnya darah belum keluar. Nanti labnya baru kita lakukan uji di sana apakah dia mengandung alkohol atau tidak. Kasus kecelakaan yang melibatkan salah satu Kapolsek di Kabupaten Rembang sendiri terjadi Senin 25 Mei 2020 lalu. Minibus yang dikemudikan Ibtu SY menabrak rumah di Desa Bangunrejo, Pamotan, Kabupaten Rembang, yang mengakibatkan seorang balita dan neneknya meninggal dunia. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang. Bantuan untuk sepasang lansia kurang mampu akhirnya mengalir. Tunggu setelah jeda berikut ini.